pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar di SMK Negeri 5 Kupang menggunakan metode integratif. Hal itu berdasarkan surat edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Untuk mengetahui seperti apa metode tersebut, ikuti dan tonton video wawancara eksklusif bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kupang, Nyonya Dr. Anda Safira Cornelia Abineno. SMK Negeri 5 Kupang, kami datang untuk mengetahui tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 5 Kupang pasca COVID-19 ini. Silakan Bu bisa menjelaskan sedikit. Baik, terima kasih Pak John. Pembelajaran di SMK Negeri 5 Kupang pasca pandemi COVID-19 ini, kami dari pihak sekolah melaksanakan sesuai dengan edaran dari pemerintah daerah. Yang pertama, edaran Gubernur lewat instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 43/101/PK 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi corona atau dikenal dengan COVID-19. Yang kedua, edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT tanggal 31 Maret dengan nomor 422/954 tentang perihal surat edaran perpanjangan masa pembelajaran di rumah atau home learning. Yang ketiga, surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 2423 tertanggal 2 April 2020 perihal tentang penulisan karya ilmiah. Nah, untuk menyikapi edaran dari Gubernur maupun Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami SMK 5 mensiasatinya yang pertama dengan rapat sekolah, dalam hal ini Wakasek, rapat kepala sekolah bersama Wakasek, ketua kompetensi keahlian dan semua kepala unit, semua wali kelas untuk bersama-sama melaksanakan ini sebagai bentuk mendukung surat edaran yang ada, yaitu metode yang kami pakai pembelajaran di sini adalah metode integratif. Kenapa integratif? Karena metodenya online dan offline. Kenapa kami tidak menggunakan online secara keseluruhan? Karena banyak siswa yang tidak memiliki HP Android. Tapi itu juga tidak menghalangi dan membatasi, akan sebagai dianggap suatu masalah. Tidak, kami lakukan itu dengan offline itu pembelajarannya manual. Kalau siswa yang tidak punya HP Android, bahkan kami menggunakan nomor HP atau WA orang tua pun tidak, tetap offline, yaitu pekerjaannya guru memberikan materi kepada siswa lewat wali kelas, dan wali kelas yang bisa mengantarnya ke rumah siswa, dan kalau yang online mereka mengirim lewat WA dan siswa juga mengirim kembali jawaban itu lewat WA. Baik, Ibu Abineno, Ibu Kersik, sedikit di sini terkait dengan online. Di sini sepertinya ada sebuah pengembangan material ikutan dari online ini, misalnya guru-guru juga, baiklah kalau sekolah itu atau di rumah guru-guru ini, teman-teman guru ini ada wifi, Bu. Tapi kalau tidak ada, otomatis pasti mereka juga kebablasan di masalah pulsa data. Itu guru-guru. Begitupun juga dengan siswa-siswi. Kadang-kadang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa teman-teman anak-anak siswa-siswi ini ada yang tidak punya perangkat lunak seperti Android. Ya, baiklah kalau misalnya semua ada Ibu, tapi kalau mungkin ini kan kebebanan material juga, kalau orang tuanya juga merasa berat sekali menjadi pulsa data. Nah, ini kan kita tahu kapan COVID-19 ini berakhir. Nah, ini kira-kira kami ingin mengetahui kira-kira solusinya seperti apa, Bu, dari pihak sekolah.
solusi dari sekolah sesuai dengan anjuran pemerintah lewat bantuan dana BOS itu kami mensiasati, tetapi tentu kami tuntut kepada Juknis. Oh, iya. Jadi di situ memberikan pulsa, berarti kepada siswa yang punya nomor HP. Iya. Nah, kalau yang tidak, saya Betul, untuk tidak sementara belum berani Iya. kasih. Jadi itu kepada Siswa-siswa. guru Ya. dan siswa. Ya. Dan saya juga sangat memberikan apresiasi kepada siswa yang tidak memiliki HP, dia datang di sekolah. Oh, iya. Kebetulan di sekolah ini ada wifi, jadi Oh. dia mengerjakan tugas. Atau yang tidak punya, dia nebeng di temannya. Oh, iya. Ya. Tapi kebanyakan mereka datang di sekolah. Yang menjadi masalah adalah siswa ada yang sudah pulang kampung. Sudah pulang kampung yang tidak dapat kontak, tapi sebagian besar sudah mengumpulkan pekerjaan, dan kami akan segera melanjutkan itu ke dinas pendidikan. Kalau yang belum, yang belum kayak seperti mereka kasih masuk pekerjaan, itu nanti solusinya Karena kemana? kami sekolah tetap menunggu Hmm. dan membuka kesempatan untuk mereka, karena mereka beranggapan kemarin siswa di rumah kan itu mereka ada yang libur pulang, padahal di rumah tapi tetap belajar. belajar. Jadi kalau ada orang yang bilang guru makan gaji itu salah. Ada Pak. tidak Bu, ada sikap dari semacam dari teman-teman guru yang melakukan door-to-door? Ada. Ada ya. Ada kalau siswa yang sulit dihubungi, makanya kami tahu bahwa sudah ke kampung itu karena memang Oh iya. turun ke Saat pergi alamat, mereka ya, tidak ada. Ya. Kita berhubungi lewat teman, ada yang bahkan teman-teman guru ini sangat antusias, Pak. Ya. Yaitu kalau yang tidak ada nomor HP, mereka hubungi lewat Facebook. Ya. Facebook ini kan bisa orang ke warnet dan Iya. bisa buka, namanya anak-anak. Kalau yang kemarin Bu, yang yang mau nanti pengumuman, sudah pengumuman itu? Sudah. Nah, itu berapa banyak yang sudah lulus Bu? Yang sudah tamat itu ada 250. 100%. 100%. Luar Tapi biasa. saya di sini ada program 4 tahun. Kenapa Bu? Ya, sesuai dengan nomenklatur dari Kemendikbud, bahwa itu kan ada jurusan-jurusan tertentu yang program 4 tahun. Misalnya. Jadi misal dia 3 tahun sudah ujian, tapi dia Oh, iya. tamat nanti dia akan melanjutkan 1 tahun lagi di industri, yaitu Oh. jurusan konstruksi irigasi dan jembatan dan perawatan gedung. Nanti itu penjelasan tentang itu Pak bisa tanya Siap, mungkin sebentar Waktu kita. kurikulum. Ya, waktu kurikulum itu nanti Bapak tanya soal 4 tahun, program dual sistem 4 tahun. Jumlah siswa ada di kesiswaan. Oh iya, Jadi pada prinsipnya bahwa berjalan, berjalan. pembelajaran di rumah ini berjalan. Baik Bu, ini berikut Bu. Ini kan profil seorang guru ini kan biasanya ada tagline yang mengatakan bahwa guru ini kan orang tua anak yang ada di sekolah, Ya. yang mewakili orang tua di rumah. Nah, dengan adanya pemberlakuan online ini seperti ada sekat. Ya. Padahal kalau offline biasanya hubungan antara seorang guru dan seorang siswa ini kan sangat dekat emosionalnya. Ada tidak guru-guru, ibu sama guru, teman-teman guru di sini merindukan anak-anak dalam rentan waktu yang tidak tahu berakhir COVID? Iya, sangat merindukan. Karena apa artinya seorang guru kalau tanpa siswa? Iya, iya. Disebut guru karena ada Betul. siswa. Iya. Begitupun sebaliknya. Sehingga siswa-siswa juga kalau kontak lewat wali kelasnya, tanya apa kabar, kamu belajar baik. Mereka tidak jawab itu, mereka bilang, Bapak atau Ibu kapan masuk sekolah? Gitu. Karena mereka sudah jenuh juga karena Iya. sehebat, secanggih-canggihnya Betul. teknologi atau alat apapun tidak bisa menggantikan peranan guru. Benar. Ya. Untuk itu maka lebih banyak itu perlu harus ada pembelajaran secara kontak fisik. Betul. Ya. Nah baik Bu, ini melanjutkan dari itu, antara memilih Bu, ini kan kita tahu juga COVID-19 ini dia berapa lama ya? Ya. Dia ada pemberlakuan online ini juga ada dampak negatif dan positifnya. Ya. Dampak positifnya bahwa ini kan sesuatu hal yang baru, di mana menghentar. Mungkin SMK saya pikir tidak baru, tapi mungkin SMA ya.
menghantar baik guru maupun anak-anak kan dia menghantar lebih jauh dunia digital ya. Ya. Lalu kalau negatifnya adalah yang tadi Ibu sebutkan itu. Ya, kemarin kita dengan anak ini, siswa ini kan seperti anak sendiri. Ketika ada sekarang adanya wabah COVID-19 ini, ya kita hanya bisa merindukan anak-anak, berarti kontak fisik kan tidak lain. Nah ini kalau diantara ini ke depan kita tahu ya, intinya berakhir. Nah kalau misalnya ini menjadi suatu kebiasaan dan misalnya negara ini memberlakukan proses KBM sistem online, antara memilih online atau offline? Offline. Offline. Karena guru itu adalah orang tua di sekolah. Karena contoh SMK ini kalau online harusnya catatan diberlakukan tidak boleh sama, karena misalnya SMK ini kan praktek menyangkut keterampilan. Tidak bisa ada jurusan-jurusan tertentu yang langsung dilakukan lewat pembelajaran online dan praktek. Misalnya Agak teknis. agak teknis, sehingga mungkin pemberlakuannya harus beda gitu. Dan saya sarankan juga, saya berkeinginan bahwa mungkin tetap kita juga tunduk dan taat kepada protokol pemerintah, tetapi mungkin siswanya tetap masuk kembali, tetapi mungkin pakai apa lagi istilahnya sif-sifan gitu. Mungkin dibatasi disiasati. Karena kalau misalnya jurusan las, apa memang mau lasnya online? Tidak mungkin. Misalnya sanitasi perawatan gedung, mau perbaiki ini gedung itu harus online. Teknik kendaraan ringan dan otomotif, ganti busi dan lain-lain itu ganti oli online. Dan ada pembelajaran yang pengetahuannya, tapi dia harus praktikkan untuk mengasah keterampilan. Baik Ibu Kapsek, dengan hal yang Ibu sampaikan apa sudah sebatas mungkin koordinasi atau konsultasi atau apa seperti teknis yang kayak bersurat atau bisa ke dinas terkait hal ini? Ya secara umum dinas masih pertimbangkan, perlu kajian dan analisis. Tidak gampang. Iya, sehingga dengan pembelajaran di rumah pengetahuannya yang dicari. Tapi untuk keterampilan prakteknya, memang ada jurusan-jurusan tertentu yang misalnya teknik multimedia, teknik audio video, itu dia bisa lewat tutorial, lewat video. Tapi ada jurusan lain tidak bisa. Ya. Dan pasti dinas pendidikan dan Kemendikbud sedang memikirkan hal ini, mengkaji, dan pasti ada solusi. Ini kan kita berproses, jadi mudah-mudahan. Ya. Baik Bu, ini kembali seperti mana saya sampaikan juga bahwa ngabah ini kan kita sama-sama tahu kapan berakhir, kita belum tahu jelas ya kapan berakhir. Nah ini harapan Ibu seperti apa Bu terkait dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan di sini? Ya, harapan saya tentu pertama kita berdoa. Berdoa agar dengan doa bisa pemerintah diberikan hikmat, kekuatan, dan kita semua, dan para pemerintah juga bisa mengambil langkah-langkah tentu dengan dukungan kita semua sebagai masyarakat, menaati akan protokol kesehatan untuk wabah ini cepat berlalu. Tentu kuncinya adalah kita taat dan disiplin. Semoga berakhir ya. Ya, semoga berakhir. Saya Saya optimis bahwa pasti cepat pulih kalau kita semua bergandengan tangan untuk mengikuti, mendukung pemerintah, apalagi kita para dokter, para medis, petugas kesehatan yang mempertaruhkan nyawanya untuk mengatasi pandemi COVID ini. Dan pemirsa, demikian dialog kami dengan Ibu Kapsek SMK Negeri 5 Kupang, Ibu Safira Adineno, dan akan kami lanjutkan lagi dengan bincang kami dengan
beberapa teman guru. Terima kasih Ibu. Ya, Selamat terima kasih. Ya. Yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru, yang jelas kita tidak bisa melakukan sendiri. Berarti ada petunjuk dari pihak dinas, tetapi petunjuk dinas kami. Karena itu, kalau memang sudah ada surat yang terkait dengan melakukan penerimaan siswa baru, itu berarti dilakukan serentak. Karena itu adalah lembaga negara negeri, sehingga semua kegiatan yang dilakukan itu berdasarkan petunjuk dari dinas. Kalau untuk target penerimaan sendiri, target terima kita memang kemarin kita itu lebih bisa berkait dengan persiapan ruangan belajar. Ruangan belajar kita kemarin itu memang kita sedikit kelebihan jumlah siswa, karena walaupun kita dengan pihak kurikulum kita membagikan ada namun ada hal-hal yang berkaitan dengan sedikit jumlah ruang kelas itu tidak seimbang dengan jumlah siswa yang didasarkan. Sehingga kemungkinan besar dalam tahun pelajaran yang 2019-2020 itu kita akan mengurangi jumlah siswanya karena kondisi ruang kelas kita cukup terbatas. Ya. Perkiraan kita mungkin di sekitar 400. Kalau kemarin itu kita hampir sampai dengan 570. kalau rombel yang ada sementara berapa Pak di Sukan? Rombel sementara 39. 38. Itu terbatas sekali ya? Terbatas sekali. Itu satu rombel berapa diisi berapa? Satu rombel itu isi sampai 36. Memang maksimal 36. Banyak sekali. Tapi sebenarnya kalau standar sebenarnya berapa? Kalau kondisi kelas kita sebenarnya tidak harus sebenarnya sekitar 30. Nah, itu maksimal. Karena kalau jumlah terisi 36 itu punya ukuran tersendiri jumlah kelasnya. Ruang luas kelasnya itu tersendiri. Jadi untuk sementara ya kondisi yang ada di kita simpan di Jenewa ya. Yang pertama kita mengakomodir semua peserta yang datang, sehingga kita sedikit melemahkan berkaitan dengan bagaimana persiapan kelas yang sudah ada. Ya. Untuk bisa terakomodir itu Pak, kira-kira rombel yang harus ditargetkan lagi untuk bisa memenuhi itu Pak? Itu kita sementara untuk berkaitan dengan Supaya bisa normal ya. Berarti kurang ada 18. Berarti masih sudah harus sampai di sekitar 18. Kalau 18 kalau misalnya kita dalam bentuk shift itu berarti 18 kali 2 itu ya. 18 kali 2. Nah, tetapi sekarang ini ya bagaimana dari pihak kurikulum untuk mengaktifkan itu semua ya, dibuat dengan praktek industri proses terutama sesuai kelas lokasi. Baik, yang bagus sebagai sekolah kesiswaan ini apa kalian terkait dengan ya sarana perasaan harapan kita ke depan yang pasti memang animo masyarakat terhadap anak yang untuk sekolah di SMK Negeri 5 itu cukup tinggi. Ya. Nah, harapan kita dari pihak atasan kita, dinas pendidikan itu yang berkaitan dengan pengadaan ruang itu dengan juga sarana prasarana yang mendukung tentang kegiatan belajar siswa di sekolah ini. Baik, terima kasih Pak. Ini pelaksanaan pembelajaran di SMK ini SMK Negeri 5 ini seperti apa? Jadi baik pada saat bukan pasca COVID ya, sementara COVID pandemi COVID-19 ini dari SMK 5 sendiri melaksanakan proses pembelajaran di rumah, yaitu tiap guru mengirimkan tugas atau materi ke siswa itu melalui media online, bisa berupa WA, aplikasi WA ataupun Google Classroom. Sejauh ini tidak ada kendala. Kendalanya kalau siswanya ada yang pulang kampung. Nah,
siswa yang pulang kampung itu pasti kendala karena di sana kan sinyal internetnya kan tidak bisa diakses. Nah, itu kendalanya. Kalau soal kepemilikan perangkat Android ini bagaimana? Kepemilikan perangkat Android yang setelah kami coba berkoordinasi dengan para wali kelas itu tidak semua miliki, Pak. Tidak semua miliki HP Android ya. Nah, tetapi kalau siswa yang tidak memiliki HP Android itu disarankan supaya tugasnya itu bisa dikumpul secara manual melalui wali kelas, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan jaga jarak, menggunakan masker ketika datang ke sekolah, cuci tangan yang Bapak lihat ada wadah untuk tempat cuci tangan, terus di depan ada tulis menggunakan masker dan sebelum masuk di lingkungan sekolah. Kalau untuk tenaga pendidik sendiri bagaimana? Tenaga pendidik kalau yang status PNS 47, di mana yang untuk SMK 5 sendiri 45, duanya titipan. Karena mereka teman berdua ini mereka adalah tugas belajar, ya, ambil S2 dan yang satu ambil S1. Kalau Honorer 40. ya. Sumber dananya dari mana? Sumber dana untuk honor dari komite dan ada satu guru itu berkontrak. Berkontrak sumber dananya dari APBD provinsi. Ada kendala tidak dalam hal proses mengajar? Proses mengajar untuk guru honor kira tidak ya, proses pengajaran tidak. Harapan Ibu sebagai wakil kepala sekolah ekonomi seperti apa? Harapan kami untuk peserta didik kita ya, supaya ketika pada masa pandemi COVID ini mereka lebih giat lagi mengejar ketertinggalan dengan belajar di rumah, ya, belajar di rumah dengan membaca-baca buku melalui learning internet ya, itu cari pengetahuan. Karena kalau kita lihat dengan belajar antara tatap muka dengan belajar online ini beda, Pak, beda. Nah, kalau tatap muka guru langsung dengan siswa langsung interaksinya bisa dengan siswa bertanya jawab dan jawabnya bisa tahu. Tapi kalau online ini kan